أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluh, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban di antara kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kira-kira apa kewajiban kita kepada Allah yang sekarang kita laksanakan? Menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i merupakan kewajiban bagi seorang hamba kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita mengaku diri kita sebagai muslim, maka wajib bagi kita untuk belajar ilmu din, ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu apa yang kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita? Yaitu ilmu tauhid. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala? Bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa mengenal agama Islam secara sempurna? Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam agama yang hak ini, agama Islam, kemudian kita meninggalkan belajar? Kemudian kita tidak mau mempelajari agama kita. Waliyadzubillah. Oleh karenanya banyak kita temukan masyarakat kita, saudara-saudara kita, mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku beragama ya dengan agama Islam, akan tapi jauh dari syariat Islam. Banyak di antara mereka tidak melaksanakan sholat. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Subhanallah. Banyak yang melanggar aturan-aturan Allah. Banyak yang tidak menutup aurat dari kalangan wanita. Kira-kira banyak atau sedikit? Kira-kira antum kalau ke mall banyak yang berjilbab atau yang membuka aurat? Yang membuka aurat lebih banyak. Kalaupun yang berjilbab, tahu sendiri, jilbabnya bagaimana? Ya, subhanallah. Ya, jilbabnya adiknya dipakai. Ya, terlalu kecil. Ya, sehingga nampak semua. Ya, waliyadzubillah. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ya, inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya kita butuh ilmu din, butuh ilmu agama yang akan kemudian mengantarkan kita kepada peribadatan kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Di antara ilmu yang harus kita pelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membawakan suatu tema bagaimana cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Subhanallah.
Apa yang kita bayangkan ketika kita mendengarkan judul ini? Apakah benar Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita? Kira-kira kalau kita membahas cinta Nabi Muhammad SAW, itu cinta palsu atau cinta hakiki? Hah? Cinta hakiki. Ya. Kalau cinta yang disampaikan oleh buaya-buaya darat itu kan banyak palsu. Ya. Kalau ada misalnya saya cinta kamu, ya saya cinta kamu, biasa di WA, I love you. Wah, itu buaya darat itu. Ya, apalagi tidak diikat di dalam pernikahan. Itu palsu semuanya. Ya, palsu semuanya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita itu cinta yang hakiki. Kita akan nanti sebutkan. Ya, kita akan sebutkan bagaimana kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya, ada 3 pembahasan besar nanti. Ya, yang pertama cinta Rasulullah SAW kepada kita di dunia. Ya, kemudian yang kedua cinta Rasulullah SAW kepada kita umatnya di alam barzakh. Lalu yang ketiga bagaimana cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah ayat yang sudah kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Allah, kecuali untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kebaikan untuk umat, untuk seluruh umat yang hidup di muka bumi ini. Subhanallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan, menjadi orang yang terbaik. Dan ini tidak ada khilaf. Ini ijma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang hidup di muka bumi ini. Seorang manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak didustakan oleh orang-orang kafir. Orang kafir mengakui. Ya, kalau antum cek siapa orang berpengaruh di dunia nomor 1, pasti akan ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak diragukan lagi, ya, masalah kejujuran beliau, masalah akhlak beliau tidak diragukan lagi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat-sangat mulia. Oleh karenanya idola kita satu-satunya yang harus kita menjadikan, ya, idola di dalam kehidupan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan yang lain. Apalagi kita mengidolakan orang kafir, naudzubillah. Betapa banyak, ya, mungkin di antara kita mengidolakan orang kafir. Ya, mungkin dari sisi dunia, dari sisi ini dan itu. Tidak perlu. Ya, cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu-satunya idola bagi kita. Ya, kemudian yang lain, para ulama dan yang lain sebagainya. Ya, itu tidak masalah asalkan, ya, itu adalah seorang muslim sebagai bentuk al-wala kita kepada mereka. Adapun orang-orang kafir mengidolakan orang kafir, mencintai orang kafir, haram hukumnya. Ya, karena kita memiliki akidah yang dinamakan dengan al-wala wal bara. Cinta dan benci. Kecintaan kita 100% untuk orang-orang yang beriman.
kebencian kita 100% untuk orang-orang yang tidak beriman. Ya, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang kita insyaallah sudah hafal semua. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Ya. Jadi tidak ada lagi teladan yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang sering kita gembor-gemborkan, kita sampaikan kepada umat, ayolah kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang dipahami, yang dijelaskan oleh salafunas saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in wal a'immah al-arba'ah wa man ba'dahum. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu subhanallah, perangainya sungguh luar biasa. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta, ya, di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, qila ya Rasulullah, wahai Rasul, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Ya, ud'u 'alal musyrikin, doakan kebinasaan untuk orang-orang musyrik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam ub'ats la'anan." Aku diutus bukan untuk melaknat, bukan untuk mencela. Wa innama bu'itsu rahmatan. Akan tapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita sudah mengenal sunnah, maka ketika kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin belum ngaji, mungkin belum kenal sunnah dari kalangan keluarga kita atau masyarakat secara umum, maka tidak boleh kita kemudian mencela mereka, melaknat mereka, karena itu bukan akhlak Rasulullah SAW. Kemudian bukan tugas kita untuk memvonis mereka. Ya, mentang-mentang kita sudah ngaji, kemudian kita ketika pulang, ya kita lihat kanan kiri, ya melihat saudara kita, waduh neraka ya, langsung kita tunjuk neraka, ya, itu neraka sakor itu, itu jahanam. Antum panitia, ya, naudzubillah. Itu bukan akhlak seorang muslim. Ya, itu bukan akhlak seorang muslim yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan diutus untuk itu. Akan tapi Rasulullah SAW diutus untuk membawa rahmat. Apa tugas kita? Mengajak mereka, mendakwahi mereka dengan hikmah, dengan bijaksana. Itulah kalau kita mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam secara hakiki. Bukan hanya sekedar ngaku. Kalau sekedar ngaku kita cinta Rasul, kita mengikuti Rasul, semua orang bisa. Sebagaimana dikatakan di dalam syair, kullun yadda'i waslan bi Laila walakin Laila la tukirru bidaka. Semua orang mengaku cinta Laila. Ya, Laila itu gadis ya cantik lah di Palembang ini misalnya. Oh ya, secantik lah pokoknya. Cantiknya itu ijma, ya ndak khilaf ya. Ya, jadi wes pokoknya cantik lah, ya. Sehingga para pemuda, bukan hanya pemuda, bapak-bapak pun jatuh cinta, ya, yang sudah punya istri. Masya Allah, saya cinta Laila, saya cinta Laila. Kemudian disampaikan, apakah Laila, apakah kamu kenal dia? Enggak, saya enggak kenal. Ya, jadi subhanallah. Yang paling penting ma'asyiral muslimin bukan kita mengaku-ngaku. Yang paling penting kita secara hakiki mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Nabiyur Rahmah, nabi yang membawa rahmat. Ya, nabi yang membawa rahmat. Oleh karenanya subhanallah, ya, itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dibenci karena akhlak beliau. Tidak pernah ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibenci karena akhlaknya, itu tidak ada dalam sejarah. Ya. Karena terkenal Rasulullah SAW itu akhlaknya sudah ma'ruf indal Arab, ya, sudah terkenal lah, ya,
Akan tapi kenapa Rasulullah SAW itu dibenci? Kenapa? Ya, kenapa kira-kira? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendakwahkan tauhid. Kalau kita, Pak, kalau kita menjadi orang soleh saja, insya Allah hidup kita aman-aman saja. Kalau kita menjadi orang soleh, ya, insya Allah hidup kita aman-aman saja. Tidak pernah diganggu orang, tidak pernah diapa. Tapi kalau kita menjadi muslih, ya, kalau kita menjadi muslih, ini derajatnya di atas soleh. Ya, kalau soleh itu untuk diri kita sendiri. Ya, tapi kalau muslih, itu kita ngajak orang. Ya, kita menyerukan kepada orang ini kebaikan. Maka dari situlah kita akan dimusuhi orang. Ya, kalau kita jadi soleh saja, wis mau lihat orang zina di depan mata kita, wis santai aja, malah kita menikmati, mantap. Ya. Orang lihat orang minum khamar, bagus, jos, ya. Pokoknya yang penting diri saya nggak melakukan itu, yang penting saya soleh, saya sholat sunnah juga, saya puasa wajib, puasa sunnah, pokoknya dirinya sendiri. Ya, nggak ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, itu nggak ada. Soleh lah pokoknya. Maka insya Allah hidup kita aman-aman. Ya, aman saja. Tapi kalau kita sudah naik derajat menjadi muslih, ya, ketika kita ada kemungkaran, kemudian kita mengingatkan kan baik, ya akhi, ya ini adalah kemungkaran ya akhi, ya tidak boleh kemungkaran ini dibawa, ya karena di-share, kemudian ini dan itu, kita mengingkari, barulah dari situ kita akan dibenci orang, ya, subhanallah. Oleh karena para ulama, ya para dai itu semua adalah muslihun, ya. Kalau hanya orang-orang soleh, ya, hidup di dunia ini, ya, maka cepat akan turun bala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang soleh, ya. Orang soleh, orang fajir, ahli maksiat hidup berdampingan, ya, maka akan cepat turun bala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tapi jika di suatu tempat itu masih ada muslihun, dai yang menyerukan ini haram, ini halal, ya, ini syirik, ini bid'ah, ya, itu bala dari Allah SWT masih ditunda, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum, maka kita tidak cukup jadi hanya orang-orang saleh, ya. Marilah kita naik tingkat menjadi orang-orang muslih, orang yang memiliki pikiran jauh, ya, pikiran jauh, yaitu memikirkan umat, memikirkan keluarga kita, jadi jangan kemudian mikir diri sendiri. Setelah diri sendiri, awalan, ya, kita belajar untuk mengangkat, kata Imam Ahmad, ya, raf'ul jahli an nafsi, mengangkat kebodohan daripada diri kita. Ya, kita belajar agama ini dan itu, belajar tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara ini dan itu. Lalu kemudian yang kedua, raf'ul jahli an ghairihi, mengangkat kebodohan daripada apa? Saudara kita, keluarga kita. Tentunya yang paling berhak kita dakwai siapa? Keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berilah peringatan kepada keluarga terdekat. Oleh karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali didakwai siapa? Ya saudara-saudaranya dulu. Ya, paman-pamannya, pakde-pakdenya didakwai, ya, oleh Rasulullah SAW. Ada yang menerima, ada yang menolak. Begitulah dakwah keluarga. Ya, tidak mesti kemudian keluarga kita ngaji langsung otomatis keluarga kita berubah kayak seperti Power Rangers. Langsung ngaji juga. Ya, tidak. Justru dakwah keluarga adalah dakwah tersulit. Ya, dakwah paling sulit itu dakwah keluarga. Kalau ke orang lain itu bebas. Ya, kenapa? Ya, karena orang lain tidak tahu aib kita. Yang tahu aib kita siapa? Keluarga kita. Apalagi dulu kitanya nakal. Ya, ya. Jadi ibu kita, bapak kita belum kenal sunnah. Ya, kita kecilnya itu masya Allah nakal. Ya, suka nyuri jemuran orang, suka pokoknya nakal lah. Ya, kemudian sudah masuk kuliah, masya Allah. Ya, kenal sunnah. Ya, bertobat kepada Allah. Nah, otomatis kan kita pengen toh ngejak siapa? Orang tua kita, ayo Pak, kita ngaji, ayo.
Nah, jadi itu tidak mudah. Tentunya dengan hikmah. Kalau kita berdakwah tidak dengan hikmah, oh bahaya. Bahaya sekali, Pak. Dan ini luar biasa. Ya. Makanya kita butuh meneladani akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau berdakwah. Ya, jadi dakwah itu bukan langsung kemudian main hantam. Ya, sebagaimana kita biasanya baru-baru ngaji itu kan semangat, masya Allah. Ya, main sikat aja sudah. Ya, tiba-tiba pulang. Ya, bapaknya masih isbal, pak, celana itu pak, potong-potong. Ya, antum yang dipotong. Ya, ya, subhanallah. Bapaknya masih ngerokok misalnya, langsung dicabut rokoknya. Ya, dari ininya. Ah, itu tidak boleh. Bukan begitu caranya berdakwah. Itu tidak boleh. Dan ini banyak dilakukan ikhwan-ikhwan kita, semangat. Ya, saking semangatnya, subhanallah. Ya, dia baru ngaji nih. Ya, di masjid sebelahnya ada acara peringatan. Dia langsung datang. Ya, subhanallah. Assalamualaikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kullu bid'atin dhalalah. Ya, kira-kira antum pulang selamat atau sekarat? Nah, itulah makanya masyarakat ini perlunya kita belajar sirah, belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi berdakwah itu dengan hikmah. Bagaimana ada tata caranya, ada kemudian mukaddimahnya. Tidak kemudian langsung seperti itu. Itu mudaratnya lebih besar daripada maslahat. Ya, coba kemudian kita ya dakwah dengan perilaku kita. Kita kemudian kasih hadiah kepada orang tua kita. Kita kasihlah kabar gembira kepada orang tua kita. Ya, kemudian kita kasih kabar gembira kepada masyarakat kita. Ya, ketika orang itu sudah kena hatinya, sudah suka dia dengan ilmu, barulah di situ mereka akan nanya. Ya, mereka akan nanya, kenapa sih kamu kok, ya bapak kita misalnya akan nanya, kenapa kok setiap sholat ke masjid kayak aliran apa aja. Kan ada orang begitu loh, saking orang awamnya, ini ada aliran apa setiap adzan kok ke masjid. Kan ini menunjukkan bahwasanya Islam ini kan sudah sangat-sangat asing, yang hak ini, betul enggak? Ya, di masyarakat itu begitu. Ya, jadi orang ke masjid itu malah orang heran. Naudzubillah. Itu menunjukkan bahwasanya inilah penuh dengan hikmah. Ya, pelan-pelan. Ya, karena menunjukkan jauhnya masyarakat kita dari din, dari agama. Makanya ada perlu bijaksana, cara yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, kita masuk kepada pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu mencintai kita di dunia. Apa di antara indikasi yang menunjukkan Rasulullah SAW mencintai kita di dunia? Banyak sekali contohnya. Ya, Rasulullah SAW itu tidak ingin memberatkan umatnya. Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umatnya. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Siapa yang tahu nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Siapa yang tahu nama ibunya Abu Hurairah? Ya. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ummu Abu Hurairah. Ya. Betul enggak? Betul. Ya. Ummu Abu Hurairah. Ya. Pernah ketika itu Abu Hurairah meminta tolong kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah itu sudah mendakwai umminya sudah berkali-kali. Pokoknya didakwai terus dengan hikmahnya. Cuma menentang, bahkan sering mencela Rasulullah SAW. Ya. Kemudian sudah kehabisan akal Abu Hurairah, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ud'u li ummi Abi Hurairah. Ya, ud'u li ummi Abi Hurairah. Ya Allah, doakan ummu Abu Hurairah. Berarti kan nama ibunya ummu Abu Hurairah. Ya tak? Ya. Ini ada sebuah hadis yang beliau riwayatkan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salatin. Wa fi riwayatin inda kulli salatin. Ya, jika seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku di setiap mereka sholat harus bersiwak. Ya, harus bersiwak.
Akan tapi Rasulullah SAW takut memberatkan umatnya, sehingga tidaklah itu terjadi menjadi sebuah kewajiban. Cobalah kalau siwak hukumnya wajib, kira-kira berat nggak bagi kita? Hah? Ayo, siapa yang punya siwak di sini? Ya, ada yang tidak bawa siwak? Ada yang bawa? Bayangkan aja, ya, betapa banyak orang yang akan berdosa nantinya ketika ini diwajibkan. Karena kalau konsekuensi meninggalkan wajib, apa konsekuensinya? Dosa. Itulah Rasulullah SAW tahu bahwasanya ini berat bagi umatku. Ya, berat. Maka kalau diwajibkan, ya nanti umatku menanggung dosa. Ya udahlah, ya tidak diwajibkan. Ya makanya hukumnya memakai siwak ketika mau sholat, ketika mau wudu, itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, kalau di dalam fikih, ya sunnah itu apa? Ma yusabu fa'iluhu ya imtithalan wala yu'aqabu tarikuhu. Ya, yang melakukan mendapatkan pahala, yang meninggalkan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan dosa, juga tidak mendapatkan pahala. Ya, itu sunnah kalau dalam istilah fikih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah, itulah menunjukkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya kepada kita. Ada hal yang lain. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian di dalam sebuah hadis yang lain dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, ya. Inni la aku mufis salati, ya, Rasulullah SAW ketika itu jadi imam salat, ya. Uridu an utawwila fiha. Jadi Rasulullah SAW pengen untuk memperpanjang salatnya. Ya, jadi Rasulullah SAW pengen memperpanjang salatnya. Fa asma'u buka as-sabi. Maka ketika aku ingin memperpanjang salat, maka aku mendengar bahwasanya ada bayi yang nangis. Ada yang bayi yang nangis. Ya, biasalah ya, ibu-ibu kadang bawa bayinya dan lain sebagainya, ya. Kemudian fatazawwazu fi salati karahiyatan an asyqa ala ummihi. Maka aku percepat salatku, ya, ketika beliau menjadi imam. Ya, aku takut menyulitkan ibunya. Subhanallah, lihat sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, ini menunjukkan subhanallah, luar biasa. Beliau rela mempercepat sholatnya agar umminya, ya, ibu si bayi itu tidak kesulitan. Maka ini juga menjadi faedah bagi para imam. Ya, ketika ada bayi nangis, tidak usah diteruskan baca surat Al-Baqarah. Ya, perpendek. Ya, nah, ini fikih, di antara fikih. Makanya yang menjadi imam itu harus ahli fikih, tahu hukum. Ya, bukan hanya sekedar banyak hafalan. Nah, banyak hafalan diutamakan. Ya, yang suaranya bagus, banyak hafalan diutamakan. Akan tapi juga yang paham agama, sehingga tidak hanya makin semangat, masya Allah. Ya, isya mentang-mentang isya, nah isya dianjurkan panjang. Akan tapi ketika mendengar anak kecil nangis, itu Rasul SAW mempercepat. Apakah kita lebih baik dari Rasul SAW? Ya, kemudian masih diteruskan. Misalnya baca, misalnya surat Yasin, masya Allah, ya. Sedangkan anaknya itu sudah mungkin mau mimi susu sama ibunya, ya, sudah haus dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sayang kepada umatnya. Ya, ini dalam perkara ibadah. Ya, dalam perkara ibadah. Nah, lalu kemudian di antara contoh yang lain, pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu keluar di bulan Ramadan, melakukan salat malam, ya, yang sekarang dinamakan dengan salat tarawih. Ya, Rasulullah SAW pernah salat, ya, 3 hari berturut-turut. Ya, sehingga para sahabat itu semangat. Wah, ini salat apa? Ya, akhirnya ikut aja. Para sahabat itu tidak banyak tanya. Rasul kerjakan, sahabat itu ikut. Ya, Rasulullah SAW itu kerjakan, para sahabat itu ikut. Akhirnya ketika malam yang keempat, waktu itu belum ada media sosial, ya ikhwan, ya, sehingga tidak bisa di-share. Kalau di-share kan banyak orang tahu. Itu tidak bisa. Sehingga orang itu dari mulut ke mulut. Ya, Rasul SAW sholat malam. Hari pertama agak sepi. Ya, karena kan tiba-tiba Rasul sholat malam dan diumumkan. Jadi
Besoknya para sahabat sudah menyebar, nanti sholat malam Rasulullah tadi malam sholat malam, malam kedua. Akhirnya mulai. Jadi dulu itu informasi itu dari mulut ke mulut. Ya, dan itu dalam apa namanya? Kalau kita belajar ekonomi itu kan itu termasuk apa? Bagian dari iklan. Ya, bagian dari iklan dulu, zaman dulu belum ada medsos ya dari situ tuh. Ya. Apalagi kalau sudah kena mama, ibu-ibu, wah itu cepat itu. Ya. Itu cepat itu. Ya, satu kampung, ya, baru 1 jam, itu satu kampung sudah dengar semua. Kalau ada berita, belum ada WA, belum ada apa-apa, ya. Nah, itu menunjukkan super, ya, the power of emak-emak, ya, luar biasa. Baik, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian malam kedua rame, lumayan. Malam keempat, masya Allah, ya. Malam ketiga, apa? Malam ketiga, waduh, masya Allah sudah rame. Ya, semakin menyebar berita itu. Malam keempat Rasulullah udah, masya Allah yang hadir itu sudah mungkin meluber itu. Karena waktu itu Masjid Nabawi belum banyak, masih belum luas. Ya, akhirnya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, Rasulullah SAW melihat itu. Rasulullah tidak keluar. Ya, Rasulullah SAW melihat. Kemudian para sahabat itu ada yang sampai ngantuk-ngantuk. Ya, itu menunjukkan. Lihat. Para sahabat kalau masalah surga ya ikhwan itu sudah luar biasa. Ya, kalau urusannya sudah surga, enggak peduli sudah. Ya, urusannya sudah ibadah, para sahabat itu nomor 1. Ya, beda dengan kita. Kalau kita urusannya duit, itu baru nomor 1. Ya, tapi kalau urusannya kok ibadah, waduh masih mikir. Ya, masih agak mikir, wah ini ada keuntungannya enggak dunianya ini. Itu tuh. Ya. Nauzubillah. Kalau para sahabat, kalau udah urusan surga itu sudah tidak ada duanya. Makanya sahabat itu wajar kalau dijamin surga itu wajar. Ya. Kalau kita masih kurang wajar kalau dijamin surga. Ya. Apa perjuangan kita? Ya. Para sahabat itu berani mati loh untuk membela Rasulullah SAW, untuk membela agama Islam. Ya. Pernah suatu ketika ada sahabat yang kakinya nggak punya kaki. Ya, nggak punya kaki. Kemudian ketika itu dikumandangkan jihad, peperangan. Jadi sahabat itu ketika sudah peperangan itu mereka itu menawarkan diri. Ya Rasul ikut gitu. Ya, subhanallah. Itu menunjuk. Karena konsekuensi mati syahid apa? Surga. Sahabat senang. Ya. Ketika itu ada sahabat yang yang tidak punya kaki itu kemudian datang. Ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga dengan kaki saya yang seperti ini? Ya, subhanallah. Maka Rasulullah SAW menjawab, nah tentu bisa. Berangkat kamu untuk berjihad jalan Allah. Itu luar biasa itu. Ya, itu sahabat. Oleh karena pantas, wajar mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Bakar, semua hartanya tidak tersisa. Semua. Ya. Rasulullah SAW itu makanya sangat mencintai Abu Bakar. Karena semua ya sahabat ya selain Abu Bakar itu, ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan dakwah Islam, beberapa sahabat itu masih ada keraguan. Ya, masih ada sedikit keraguan. Wah, ini apa ini? Ya, sih tak musyawarah dulu lah. Pak, masih ada keraguan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, masya Allah, tidak ada keraguan sama sekali. Detik itu juga langsung masuk Islam. Masya Allah. Ya, dan beliau sumbangkan semua hartanya. Dan beliau tidak pernah mengungkit-ungkit. Ya, beliau tidak pernah ngungkit-ngungkit. Bahkan ya Rasulullah SAW Abu Bakar itu menikahkan anak kesayangannya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian itu menunjukkan cintanya para sahabat nih kepada agama Allah. Ya, wajar mereka dijamin surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya surat At-Taubah itu was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ya, karena waktunya sudah Isya, kita lanjutkan adzan terlebih dahulu dan salat Isya ya. Nah, salat Isya insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Ya, mesti semangat insyaallah. Nah, insyaallah. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan kajian kita masih pada tema cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita masih pada pembahasan mana tadi? Bagaimana sahabat itu ya ketika
diberikan kepada mereka amalan saleh, maka mereka menjadi orang yang terdepan yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, ketika itu Rasulullah SAW tidak keluar pada malam yang keempat. Oleh karena ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih, sholat malam secara berjamaah. Oleh karena ketika Umar di zaman Abu Bakar ini tidak dihidupkan. Ya, jadi orang sholat sendiri-sendiri. Ketika zamannya Umar itu pun tidak di awal kekhalifahan Umar, tidak. Ya. Jadi di kemudian pertengahan kekhalifahan Umar itu kemudian Umar melihat bahwasanya kok orang-orang pada sholat sendiri-sendiri berjamaah, banyak yang berjamaah di masjid ini dan ini. Akhirnya beliau kemudian mengumpulkan mereka di dalam satu imam untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Dan beliau mengatakan sebuah perkataan yang sering ya dijadikan hujjah oleh sebagian saudara-saudara kita, yaitu nikmatil bid'ah hadhihi. So, nikmat bid'ah hadhi, ini adalah ya, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Apa yang dimaksud dengan sahabat Umar? Apakah mungkin Umar melakukan bid'ah? Mungkin tidak kira-kira Umar melakukan bid'ah? Ya, tidak akan mungkin, masyarakat muslimin, sahabat melakukan bid'ah itu tidak akan mungkin. Ya, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Ya, ketika kita mengatakan ada, ya, sehingga ada yang mengatakan dari perkataan Umar ini, ya, berdalil. Nah, memang ada sebagian para ulama yang mengatakan itu. Akan tapi, ya, para ulama tidak maksum. Ya, para ulama tidak maksum. Kemudian membagi bid'ah menjadi bid'ah dhalalah dan bid'ah apa? Hasanah. Secara logik mungkin enggak? Bid'ah itu sendiri sesat. Bid'ah itu kesesatan. Ada enggak sesat yang baik? Ada yang ngasih contoh bisa? Sesat tapi baik. Kira-kira. Subhanallah, lihat. Ketika saudara-saudara kita melakukan yang katanya namanya bid'ah hasanah, mau enggak mereka kita, ya, kemudian kita katakan mereka ahlul bid'ah hasanah? Mereka tidak terima loh. Kita katakan mereka ahlul bid'ah, mereka terima atau tidak? Loh, tapi bid'ah baik. Tapi kan bid'ah tidak sesat. Itu menunjukkan fitrah mereka masih mengatakan, ya, bid'ah itu ya konotasinya buruk. Ya. Jadi perkataan Umar itu kemudian bagaimana dipahami? Ya. Jadi sholat tarawih itu tidak bid'ah karena Rasul SAW pernah melakukan. Ya. Kemudian yang dimaksud bid'ah itu adalah secara lughawi, secara bahasa. Ya. Ini loh baru saya lakukan ini. Ya, Abu Bakar tidak melakukan kemarin itu. Ya, saya juga di awal-awal kekhalifahan itu juga tidak melakukan. Nah, barulah sekarang saya melakukan ini. Yang menyatukan akhirnya sampai sekarang. Kalaupun iyalah Umar melakukan bid'ah. Tapi kan kita disuruh mengikuti. Ya atau tidak? Ya, kita disuruh. Ya, kemudian ikutilah sunnahku. Ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kira-kira Umar masuk khulafair rasyidin atau tidak? Masuk. Ya. Nah, itu menunjukkan masyarakat muslimin, ya, ini perkara yang sangat jelas. Ya, jangan kemudian berarti kemudian dicontohkan tarawih itu bid'ah hasanah, mengumpulkan Quran bid'ah hasanah. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan kedangkalan ilmu. Ya, tidak memahami. Hanya untuk melegalkan amalan-amalan memang sudah bid'ah. Ya, kenapa kok harus ada hasanahnya? Ya biar proyeknya itu tetap berlanjut. Ya atau tidak? 6. Kalau bid'ah dhalalah kan otomatis proyeknya berhenti. Ya atau tidak? Kalau proyeknya berhenti, keuntungan mengalir atau tidak? Ya tidak. Ya, dan ini keuntungannya besar, proyek besar. Ya, makanya kemudian kita dakwah yang menyerukan kepada tauhid, kepada sunnah, ini kemudian ya kita diisukan, ya, ini tidak cinta Nabi, ini tidak, subhanallah. Jadi dibalik.
dibalik. Ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu tidak keluar. Apa? Beliau kemudian mengatakan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Beliau mengatakan, ini khasyitu an tufradu alaikum. Kenapa aku tidak keluar? Karena aku takut sholat tarawih ini diwajibkan bagi kalian. Bayangkan ini. Jika seandainya, nah sekarang pertanyaan, kira-kira ketika bulan Ramadan banyak yang sholat tarawih atau yang enggak? Hah? Nah, kalau di masjid tauhid insya Allah banyak. Ya, insya Allah ya. Jadi, tapi kalau di masjid masyarakat secara umum, ya, nah malam pertama banyak full. Ya, nah, itu sudah apa? Rahasia umum full. Ya, malam kedua ya agak maju sedikit. Ya. Kalau sudah 10 hari terakhir, kira-kira majunya sampai mana? Kadang imam sendiri. Ya, banyak kemajuan. Ya, karena memang softnya sudah maju. Ya, subhanallah, lihat. Bagaimana masyarakat muslimin, rahiman wa rahimakumullah. Kalau seandainya ini diwajibkan, kira-kira banyak yang berdosa atau tidak? Ya banyak. Ya, banyak. Memberatkan umat. Orang Nabi Muhammad SAW tidak mau memberatkan umat. Bayangkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, karena beliau tahu umatku ini bakal tidak banyak melakukan tarawih. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT yang bisa melakukan sholat malam ya di bulan Ramadan secara berjamaah, secara runut 30 hari. Itu hanya orang-orang pilihan, orang-orang tertentu. Ya, subhanallah. Lihat. Itu kecintaan Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bukti ya cinta beliau kepada umatnya, beliau itu penyayang. Jadi Rasulullah SAW itu suka anak kecil. Ya, suka anak kecil. Maka ibu-ibu kalau bapaknya minta anak kecil itu kasih. Ya, jangan kemudian ya nggak dikasih. Karena ketika kita mencintai anak kecil, itu kita meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu ya memiliki cucu yang bernama Hasan. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, itu sering dicium oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi wajar ketika kita mencium anak kecil, ya. Tapi jangan kemudian antum, ya anak yang sudah besar dicium juga, ya. Apalagi, ya yang sudah dewasa, perempuan lagi, nah jangan. Jadi Rasulullah SAW itu sering mencium, ya anak usia yang kecil, ya. Kemudian ada salah seorang di samping Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Aqra, ya. Aqra bin Habis At-Tamimi melihat perilaku perbuatan dari Rasulullah SAW itu mencium anaknya, merasa terheran-heran. Ya, akhirnya Aqra bin Habis ini mengatakan ya sebuah perkataan bahwasanya beliau ini tidak pernah seperti itu. Innali ya bahwasanya aku memiliki asyratan minal waladi maqabbaltu minhum ahada. Aku ini punya 10 anak. Dari 10 anak itu tidak ada satupun yang pernah tak cium. Wah, ini bapak tidak sayang anak ini. Ya, ini nih, Aqra bin Habis ini. Ketika melihat perilaku Rasulullah SAW, akhirnya, Rasul kok gitu ya? Ya, ini menunjukkan Rasulullah SAW kasih sayang, memiliki kasih sayang. Ya. Kemudian Nabi mengatakan ketika Aqra bin Habis ini setelah mengatakan seperti ini, beliau mengatakan apa? Man la yarham la yurham. Ya. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia nanti tidak akan disayangi. Ya, jadi kita sebagai bapak harus sayang anak. Kalau kita pengen disayang anak kita nanti ketika kita tua. Jadi anak jangan disia-siakan. Anak itu disayang, ya, kemudian dinafkahi. Bukan hanya anak dikasih uang, tapi anak itu butuh apa? Kasih sayang seorang bapak. Ya. Jangan kemudian kita sibuk di luar, anaknya tidak pernah diperhatikan. Ya, misalnya anaknya, ya namanya anak, kadang kangen bapaknya, Pak. Sana, diusir anaknya. Ya Allah, ya. Akhirnya dia memiliki rasa, waduh, bapak tidak sayang sama saya. Ya, awas saja bapak. Ya, tua tak buang. Nah, gitu. Karena bapaknya sendiri perilakunya begitu. Jadi anak itu masya Allah. Kita mendapatkan rezeki anak itu luar biasa, masyarakat muslimin. Ya, itu amanah dari Allah. Ya, kalau kita mengaku kita cinta Rasul SAW, ya maka kita sayangi anak-anak.
Bahkan bukan hanya beliau, keluarganya saja, anak-anak kaum muslimin. Dan ini, masya Allah, dan ini di negara Arab itu luar biasa ya. Ya, para masyayikh itu mencontohkan kepada kita. Jadi mereka itu kalau sudah, terutama kalau id ya, jadi tidak harus id. Jadi mereka itu di kantongnya itu mesti ada permen. Halawah, kalau bahasa mereka itu halawah, manisan, pemanis gitu ya. Ya, sehingga ketika ketemu anak kecil dikasih, ketemu anak kecil dikasih. Ya, jadi ada juga di kantong mereka itu uang 1 realan, uang-uang kecil. Nah ini bisa kita praktekkan. Ya, kalau kita ada kelebihan rezeki, apa kita tukarkan aja uang itu 2000. Setiap ketemu anak kecil, kita kasih. Ya, mereka itu senang. Ya, mereka senang sekali. Merasakan mendapatkan perhatian. Ya, itu menunjukkan luar biasa. Ya, itu bisa menancap di dalam dada-dada mereka. Tentang kasih sayang. Ya, ini luar biasa masyarakat. Ya, ini kebiasaan yang baik yang harus kita tiru. Ya, minimal kalau kita tidak punya uang, ya kita doakan mereka, kita cium, ya kita cium keningnya. Jadi ada beberapa yang harus dicium dari anak itu, tangannya, ya. Jadi kebiasaan para ulama itu, ya saya sering melihat Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad itu. Jadi kalau beliau sama anak kecil itu, jadi anak kecil itu tangannya yang dicium. Kalau kita kan, sana, cium. Kalau kita seringnya kan gitu, ya tidak? Tidak pernah rasanya kita ini, ayo kita cium gitu. Ya, sekali-kali kan gitu. Ya memang kita mengajari adab bagi anak kita. Memang anak harus mencium tangan orang tua. Tapi sesekali, ya, kita cium anak. Jadi itu ada di dalam pendidikan itu, di dalam pendidikan parenting itu ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya. Kita mencium tangannya, kemudian kita mencium keningnya. Itu luar biasa. Sebelum mereka tidur atau mereka mau berangkat sekolah, kita cium keningnya. Apa salahnya? Itu di dalam efek pendidikan kasih sayang itu luar biasa. Top itu. Ya, itu sudah diteliti oleh para pakar. Ya. Nah, itu masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah yang harus kita perhatikan. Ya, terutama kita yang masih punya anak-anak kecil ya. Sehingga kita bisa lebih kasih sayang lagi ya kepada anak kita. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian di antara contoh ya, ini yang saya kasih contoh yang terakhir, bagaimana kecintaan Rasulullah SAW di dunia ya kepada umatnya, yaitu doa Rasulullah SAW kepada umatnya. Pernah suatu ketika ya Aisyah radhiyallahu an. Aisyah ini siapa? Istri dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau mengatakan, Aisyah, lamma ra'aitu minan Nabi SAW tiba nafsin, ya qultu ya Rasulullah. Ya, aku melihat bahwasanya Rasulullah SAW lagi istirahat. Lagi agak senggang. Ya, jadi ini menunjukkan ini ada pelajaran juga. Jadi kalau lagi mau nanya sama seseorang, ya, sama ustadz, sama orang-orang yang mungkin orang yang penting dan lain sebagainya, itu lihat senggangnya enggak. Jangan kemudian dikejar terus. Ya, jangan kemudian dikejar terus. Nanti merasa terganggu dan lain sebagainya. Lihat, ya. Jadi Aisyah ini tidak kemudian walaupun istrinya. Jadi melihat kalau mau ngomong dengan Rasulullah SAW itu melihat keadaan Rasulullah SAW. Wah, ini kan luar biasa. Ya, ini ibrah faedah yang harus kita ambil. Nah, ya Rasulullah, ya ketika Rasulullah sudah agak nyantai, Aisyah minta sesuatu kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya, ud'ullah li. Ya Rasulullah, doakanlah saya. Ya, doakanlah saya. Aisyah meminta doa kepada Rasulullah SAW. Kira-kira kalau doa Rasul itu diijabah atau tidak? Pasti diijabah oleh Allah. Ya. Maka Rasulullah SAW ya sebagai suaminya, ya pasti langsung menuruti lah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan langsung mendoakan Aisyah, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah. Ya, baik itu yang sudah berlalu ataupun yang akan datang. Baik itu yang dilakukan secara tersembunyi ataupun ya secara terang-terangan. Ampunilah ya Allah dosanya Aisyah. Maka Aisyah ketika itu mendengar doa itu fadhahika, tertawa.
Ya, maka fadhahikat Aisyah tuh. Jadi Aisyah tertawa. Masya Allah. Saking senang. Kalau kita senang itu kan tertawa gitu. Ya. Kalau kita senang itu kan ada langsung kemudian refleksnya. Masya Allah langsung tertawa. Senyum, gembira. Ya. Itu wajar. Waktu Aisyah masuk saking senangnya beliau sampai tertawa. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Aisyah, ayasurruki du'ai, apakah doaku tadi membuat engkau bahagia wahai Aisyah? Apakah doaku tadi yang aku panjatkan kepada Allah membuatmu bahagia wahai Aisyah? Lalu Aisyah menjawab, wa mali la yasurruni du'auk. Ya, bagaimana tidak ya Rasulullah? Ya, bagaimana tidak senang didoakan oleh kekasih Allah ya Azza wa Jalla, didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja ya kawan, kalau didoakan Ustadz senang atau tidak? Ya, misalnya, ya, antum didoakan Ustadz Yazid, senang tidak itu? Ya, senang tidak kira? Ya, tiba-tiba antum disalami, ya akhi, siapa nama antum? Semoga Allah SWT memberikan keberkahan hidup kepada antum. Semoga antum masuk surga. Senang tidak antum? Senang. Ya, langsung diupdate status. Alhamdulillah didoakan Ustaz. Ya. Bayangkan. Ya, itu secara fitrah manusia ya, Pak. Kita senang sekali. Apalagi Syekh Abdul Razak misalnya datang ke sini. Ya, mesti tauhid. Langsung antum disalami. Ya. Siapa nama antum? Mas Muk. Ya. Antum harus bisa jawab. Ya. Mas Muk. Ya, pakai bahasa Arab. Sama. Kemudian didoakan. Ya. Kemudian ditanya, al-tazawwaj, apakah sudah nikah? Belum, Syekh. Kemudian didoakan, semoga Allah SWT memberikan istri yang solihah. Wah, kira-kira antum senang enggak? Didoakan, Syekh. Ya, kira-kira potensi makbulnya itu besar atau tidak? Besar. Orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup. Ya. Kita senang, apalagi sekelas Aisyah radhiyallahu an didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak senang? Wajar senang. Subhanallah. Ya, lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang membuat kita termenung, masyaallah muslimin. Ya, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ini subhanallah. Ya, dan ini hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW mengatakan ketika mendengar jawaban dari Aisyah itu, wallahi, ya kata Nabi Muhammad, wallahi, demi Allah, ya, innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Subhanallah. Bayangkan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Wahai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya doa yang aku panjatkan tadi kepadamu, tentangmu kepada Allah, itu adalah doaku untuk umatku setiap kali aku sholat. Lalu pertanyaan Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim. Sudahkah kita mencintai Rasulullah SAW? Saking begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita, kita didoakan ampunan oleh Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Ini yang membuat kita harus introspeksi diri. Ya, betul-betul kita harus betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW secara hakiki. Ya, Nabi kita yang mulia itu luar biasa, masyaallah. Bayangkan setiap kali sholat beliau mendoakan umatnya. Pernah nggak Rasulullah SAW bertemu dengan kita? Tidak pernah. Tidak pernah. Akan tapi Rasulullah SAW senantiasa mendoakan umatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Itulah ya, di antara masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain. Ya, karena keterbatasan waktu tentunya ya. Kemudian yang kedua, ya, bahwa cinta Rasulullah SAW di alam barzah. Ya, cinta Rasulullah SAW kepada umatnya di alam barzah. Jadi ketika umatnya masuk di alam barzah, Rasulullah SAW itu masih perhatian. Masih perhatian, ma'asyiral muslimin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan. Ya, pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban
sesungguhnya penghuni dua kubur itu sedang disiksa. Ya, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka itu disiksa bukan karena sesuatu yang besar. Ya, maksudnya sesuatu hal yang mungkin itu sangat mudah untuk ditinggalkan atau dilakukan, tapi mereka meninggalkan hal tersebut. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Ya, adapun yang pertama diadab karena apa? Ceboknya tidak bersih. Ya, ini menunjukkan kebersihan ini luar biasa. Ya, terutama masalah kencing. Ya, ini masalah ya remeh kan? Akan tapi besar loh akibatnya kalau kita kemudian tidak perhatian masalah ini. Lihat, di dalam Islam masalah seperti ini saja diperhatikan. Ya. Makanya kalau kita buang air kecil itu yang bersih, kemudian kita cuci. Ya, kalau tidak konsekuensinya apa masyarakat muslimin? Ya, celana kita kemudian najis. Kalau tidak kita bersih. Ya, tiba-tiba yang penting lega. Ya, yang penting apa? Lega. Ya, jangan yang penting lega. Ya, dibersihkan. Kemudian antum tidak bersihkan, dipakai sholat. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Maka wajar orang tersebut diadab oleh Allah SWT karena sholatnya tidak sah. Kayak tidak bersih. Makanya itu hati-hati. Apalagi kita di toilet-toilet umum. Kalau di rumah insya Allah lah. Ya, kalau di rumah ya insya Allah kita mandi, kita ini. Tapi kalau di toilet-toilet umum, apalagi kita buru-buru. Ya, itu hati-hati. Ya, apalagi kalau toilet berdiri. Ya, itu hati-hati itu. Ya, nanti pasti ada hal-hal yang keluar nanti. Ya, maka itu harus hati-hati masyarakat muslim. Ya, ini masalahnya masalah besar ini. Ya, najis. Sehingga mengakibatkan sholat kita tidak sah. Adapun wa amal akhar, adapun yang satunya itu diadab oleh Allah karena apa? Fakana yamshi bin namimah. Ya, tukang adu domba. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita jadi apa? Pembawa kayu bakar. Ya. Jika ada saudara kita berselisih, nah wajar ya, kawan. Di setiap komunitas, di setiap masyarakat itu pasti namanya perselisihan itu pasti ada. Ya, tidak mungkin hidupnya lempeng gitu aja. Ya, hidupnya ayem-ayem, adem-adem, nggak gitu, enggak. Ada ujiannya. Ya, dalam rumah tangga misalnya begitu, ada ujiannya. Akan tetapi, ya, kita harus apa? Memperhatikan ujian itu. Ya, kita harus islah. Jika ada saudara kita nih, ya, atau ustadz lah, ustadz. Biasalah, sesama ustadz kadang ada ya pendapatnya ini, ada yang pendapat ini. Murid-murid ini jangan kemudian ngadu domba. Ya, ini sering terjadi ya, Iman. Sering terjadi, sering atau enggak? Apalagi sekarang zamannya YouTube itu. Sekarang lihat ya, YouTube itu. Ya, jadi video ustadz ini potong seolah-olah ustadz ini membantah ini. Ya atau tidak? Ini banyak merusak dan anak tanya kepada ustadz-ustadz yang dipotong-potong. Mereka dari itu ya, kawan. Dari itu. Bukan begitu caranya dakwah itu. Ya, bukan begitu. Antum nyari uang di situ, haram, wallahi haram uangnya itu. Ya, kalau mereka mendapatkan penghasilan dari itu. Pasti itu kan cepat viral, iya atau tidak? Ya, diadu Ustadz Fulan dengan Habib Fulan, dengan Doktor Fulan. Kira-kira viral atau tidak? Pasti viral. Orang tuh suka kayak gitu-gitu itu. Kalau ngaji kita pada bosen. Ya. Wah, kalau yang lagi seru-seru itu, wah, bantah ini, bantah Fulan. Wah. Padahal itu lagi gak bantah-bantahan. Ya, tapi ini karena pinter ngedit, seolah-olah bantah-bantahan. Ya, apalagi sudah ada backsoundnya, das, ya gitu, ya kan? Jadi ya Allah, ya hati-hati dia. Ya, itu bukan adu domba, itu tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Sehingga efeknya ada ya kawan. Banyak ustadz-ustadz kita ini di beberapa daerah tidak diterima. Karena kelakukan ini orang-orang YouTube ini, ya. Sehingga ketika salah satu ustadz kemudian mau ngisi suatu daerah ditolak. Kalau ustadznya tidak ada tahu menau. Ya, apalagi ada sebagian ustadz kita yang memang tidak YouTubean, tidak kayak antum. Ya, subhanallah. Masyaallah muslimnya hati-hati. Adu domba ini besar dosanya. Pernah? Ya, justru ketika ada perselisihan di antara ustadz, antum ini ngadem-ngadem gitu lah. Ya, ustadz dapat salam dari ustadz fulan, padahal tidak ada. Enggak apa-apa. Ya, sehingga damai suasana. Ustadz,
antum itu kayak ditahdir sama Ustadz Fulan. Padahal enggak ada tahdir. Ya. Cuma sekedar Ustadz itu membahas ini. Ya, kemudian murid-murid yang durhaka ini, ya. Loh, itu kira-kira murid durhaka atau tidak? Durhaka. Ya. Antum ditahdir. Ya, ini pembuat fitnah dan ini banyak. Saya sering ya menemui orang-orang begini. Memang niatnya merusak dakwah. Ya, jadi kita itu kalau memang niatnya benar ngaji, ya kita itu pengennya persatuan sesama ahlus sunnah. Ahlus sunnah ini sudah sedikit, nggak usah dipecah-pecah lagi. Ya, kalau dipecah tinggal berapa coba? Ayo. Ya, ahlus sunnah sudah sedikit, nggak usah dipecah-pecah lagi. Ya, bahkan ada yang mengatakan ke saya itu waktu saya safari dakwah di Sumatera Barat, Ustadz, kalau di sini ini Salafi ini menjadi 7. Masya Allah. Apa-apaan ini? Salafi menjadi 7 ini. Naudzubillah. Tidak ada cerita ya. Ahlus sunnah itu 1. Kok jadi 7? Musibah. Nah, ya ini tukang adu domba. Ya, bahaya. Kemudian sebagian ta'assub dengan ini, sebagian ta'assub dengan ini. Tidak boleh. Kita tidak boleh hizbiyah, tidak boleh kemudian kita hanya ta'assub kepada satu guru, kemudian guru yang lain pasti salah. Ya, kita ta'assub sama TV, ya TV yang satu, ya TV yang lain pasti salah. Tidak begitu. Ya. Patokan kita harus jelas. Siapa yang bisa kita ambil ilmunya? Mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, yang menjelaskan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu salafi. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Itu patokan kita. Bukan kemudian, ya ini lulusan ini lulusan itu. Ini harus ngicit di TV ini enggak itu. Ini masjidnya ini. Begitu. Ya, jangan sampai kemudian ada persen. Ini banyak, hati-hati. Ya, diadab oleh Allah SWT. Ya, jadi tukang adu domba. Ya, harusnya ketika ada permasalahan agak panas-panas itu kita ngadem-ngademi. Ya, kemudian kalau kita punya medsos, kita share yang adem-adem, ya, kita yang kemudian menjaga persatuan, ya lebih utama. Ya, subhanallah. Jangan kemudian dipanas-panasi, di framing lagi. Ya, ini sering terjadi. Ya, wallahi ustadz enggak ridho ya, kawan. Ya, ustadz itu tidak ridho. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua orang ini diadab. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma. Mengambil apa? Pelepah kurma yang basah, ya, pelepah kurma yang basah. Lalu beliau membelah jadi 2, ya, dikasih yang satu ini satu, dikasih yang satu ini satu lagi. Ya, dibelah 2 karena 2 kuburan. Ya, maka beliau mengatakan atau para sahabat bertanya, "Kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah SAW?" Maka beliau menjawab, ya, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya. La'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga dengan ini, ya, mereka diringankan adabnya. Ya, selama pelepah kurma ini belum kering. Ya. Subhanallah. Ini menunjukkan ini kekhususan Rasulullah SAW. Ya, kemudian ini salah lagi dipahami. Ya, sehingga ketika kita ziarah harus bawa kembang yang basah, dikasih air. Nah, ini pemahaman dari mana? Nah, subhanallah. Ya. Ini kalau tidak kita kembali kepada pemahaman sahabat. Ya, kalau kita ziarah ke Baki, saya pernah umroh. Ya, insyaallah banyak. Kalau kita ke ziarah Baki, ada nggak yang jualan kembang? Ada nggak? Tidak pernah saya temui. Tidak pernah saya ketemu. Saya cari-cari, muter-muter. Tidak ada. Ya. Kalau di Indonesia itu Masya Allah. Ya. Pokoknya di gerbang itu kan sudah ramai itu. Ya, di gerbang kita mau ke pemakaman, kita mau ziarah ke orang tua kita, ke kerabat kita, itu sudah Masya Allah. Ya, mereka dalilnya ya ini. Jangan pikir mereka nggak berdalil loh. Ini dalilnya ini. Dalil mereka. Tapi pemahamannya dipahami salah. Ya, tidak begini pemahamannya. Dan ini kekhususan Rasulullah SAW. Kemudian kenapa kalau antum dengan pohon yang lain dipahami kemudian dengan pohon yang lain, ya, apakah antum tahu orang itu diadab? Ayo, tahu antum?
Kalau antum kemudian mengatakan diadab, suudzon antum. Ayo. Ya, suudzon iya enggak? Suudzon. Subhanallah. Ya. Kenapa antum kemudian ngasih bunga di sini? Ya semoga diperingankan. Loh, antum suudzon dia diadab. Seharusnya kita mendoakan semoga diampuni, semoga tidak diadab itu. Dan itulah sunnah Rasulullah SAW dalam ziarah kubur. Ya, naam. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Ini jangan kemudian di framing lagi. Ya, kemudian Ahlussunnah, Salafiyun melarang ziarah kubur. Alhamdulillah. Ini kan begitu. Pekerjaan saudara-saudara kita ini ya sering begitu gitu loh. Kapan kita melarang ziarah kubur? Tidak ada. Kita juga ziarah kubur. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, ini kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kama qala sallallahu. Dahulu aku memang melarang ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah, ziarah. Ini fazuruha, lihat fi'il amr itu. Ya. Kalau di dalam usul fikih, fi'il amr datang setelah larangan, itu yufidu al mustahab al ibaha atau al ibaha. Ya. Mubah atau kemudian mustahab, sunnah. Ya. Subhanallah. Lihat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Apa faedahnya ziarah kubur? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur kamu ingat akhirat. Ya, karena manusia ini kan suka dunia. Antum enggak suka dunia? Ada enggak? Di sini yang enggak suka dunia? Ya. Ada di sini enggak suka dunia ada? Itu bohong kalau mengatakan ada itu. Ya. Yang mengatakan ada, nih, saya kasih uang 1 miliar. Diterima atau enggak? Diterima. Itu menunjukkan suka dunia. Ya. Ustadznya pun suka. Ya fitrah itu. Ya, boleh kita cari dunia kaya, boleh, apa salahnya? Tapi mengantarkan kita ke dalam surga. Ya, kekayaan dunia ini harus kita apa? Bawa ke dalam surga yang harus mengantarkan kita kepada amalan soleh, bukan melalaikan kita. Bukan. Ya, subhanallah. Lihat. Kita tidak pernah melarang ziarah kubur. Nah, kemudian ini adalah kekhususan yang meringankan, yang diringankan adabnya itu karena doa Rasul SAW. Ya. Bukan karena pelepahnya itu, bukan. Ya. Karena Rasul SAW. Bukan karena pelepahnya itu. Ya, sehingga kemudian kita bebas gitu cari pelepah kurma. Kalau tidak ada gimana? Ya, di Indonesia paling tidak ada. Makanya dibuatlah ya yang sejenis dengan itu. Kalau di Indonesia lebih cantik lagi bunganya, ya tak? Iya, lebih cantik dari pelepah kurma. Ya, warna-warni lagi. Ya, pink, hijau, putih, kuning, kelabu segala macam. Ya, subhanallah. Nah, ini masyaallah, inilah kalau kita tidak kembali kepada pemahaman para sahabat, ya, para sahabat tidak pernah memahami ini, kemudian para sahabat setiap ziarah itu bawa pelepah kurma. Tidak pernah. Tidak pernah karena ini kekhususan Rasul SAW. Rasul itu tahu dia diadab karena wahyu dari Allah. Kalau kita wahyu dari siapa? Kita tidak tahu. Ya, dari syaitan kalau kita. Ya. Jadi masyarakat muslimin. Kemudian Rasulullah SAW ini menunjukkan cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya. Cintanya di alam barzakh saja beliau demikian. Ya. Ketika melihat umatnya diadab, diperlihatkan oleh Allah. Ya. Ini diantara bentuk mukjizat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini kekhususan. Jadi bukan untuk orang lain. Ini kekhususan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini ya pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran insyaallah taala, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian di antara contoh beliau mencintai umatnya di alam barzakh, yaitu beliau peduli dengan terhadap orang-orang hutang. Ya, terhadap orang-orang yang berhutang dari kalangan orang-orang yang beriman. Peduli. Rasul SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Jadi, kita mencintai Rasulullah SAW itu harus melebihi dari kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Ya, jadi tingkat cinta kita Allah, Rasulullah,
ya, barulah kemudian kita, orang tua kita, ya, barulah kemudian istri kita, anak-anak kita dan saudara kita yang beriman. Ya, jadi tidak boleh cinta kita kepada diri kita ini melebihi cinta kita kepada Rasul. Ya, itu belum sempurna imannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu Umar kurang cinta apa kepada Nabi? Umar berikan ya hartanya untuk Islam. Umar gunakan kemampuannya, ya, ketegasannya untuk Islam. Ya. Akan tapi pernah suatu ketika Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mencintai diri saya kemudian engkau." Maka kata Nabi, "Itu belum cinta itu namanya." Ya. Kemudian al-ana ya Umar. Ya, al-ana ya Umar. Dan kita percepatlah ya, apa sesi tanya jawab ya. Insyaallah. Bentar. 5 menit lagi. Jadi, ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad sangat peduli ya dengan hutang. Kemudian boleh makan fa ayyuma mu'minin taro kamalan fal yarisahu, ya. Seorang muslim, seorang yang beriman ketika meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya, ya, fal yarithahu asobatuhu, ya, au fal yarithu asobatuhu mangkanu fa in taraka dainan, ya, fal yatini fa ana maula. Kalau ada orang yang beriman, orang mukmin mati meninggalkan utang, maka datang kepadaku, datang saja kepadaku, aku yang akan menjadi penjaminnya, aku akan bayar utangnya. Itu Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ya pengen seperti Rasulullah SAW, ya, kita harta banyak, kita jadi orang kaya, ya, ketika ada saudara kita meninggal punya banyak utang, ya, ayo, ya, biar saya yang bayar utangnya, ya, luar biasa. Itu menunjukkan utang itu, ya, itu tanggung jawabnya besar. Kira-kira orang mati syahid itu masuk surga atau tidak? Itu belum bisa masuk surga kalau punya utang. Bayangkan. Makanya itu jangan bermudah-mudah utang. Kalau utang bayar. Jangan kemudian akhwan akhi aja. Ya, ini bahaya. Ya, mentang-mentang udah ngaji akhwan akhi. Ya. Kemudian yang terakhir. Ya, kecintaan Rasulullah SAW di akhirat. Ya, kecintaan Rasulullah SAW di akhirat, insyaallah nih yang terakhir, ya. Rasulullah SAW menunggu kita, ya, kawan. Rasulullah SAW sekarang ini menunggu kita. Ya, ini luar biasa. Ya, boleh mengatakan ana faratukum alal haud. Aku menunggu kalian wahai umatku di telaga. Subhanallah. Luar biasa. Kemudian ada seseorang yang dinampakkan oleh Allah SWT kepada Rasul, ya. Kemudian mereka diusir dari telaganya. Jadi semua umat ini berhak, semua umat Nabi SAW berhak masuk ke dalam telaga. Tapi ada sebagian yang diusir dari telaga beliau. Inilah hati-hati. Ya, inilah ancaman para pelaku ahlul bidah. Ya, para pelaku bidah. Untuk ahlul bidah, orang-orang yang membuat perkara baru di dalam agama. Ya, orang-orang yang membuat perkara baru ini hati-hati, ya, kawan. Karena mereka akan diusir oleh Rasulullah SAW di dalam telaganya, diusir mereka. Ya, bahwasanya orang yang akan minum di telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan haus selama-lamanya. Ya, kemudian orang yang sudah minum, ya, merasakan ketenangan di telaga Rasul SAW. Syaratnya adalah apa? Kita mengikuti sunnah Rasul SAW. Ya, menjadi ahlus sunnah sejati. Ya, agar kita bisa kemudian masuk, ya, ke dalam telaga beliau. Kemudian di antara kecintaan beliau kepada umatnya, beliau menyimpan doanya. Doa istimewa. Jadi setiap nabi itu punya doa istimewa. Semua nabi sudah diambil doa istimewanya. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu doa istimewa sudah diambil. Ya, Allah SWT berfirman di dalam surat Nuh itu. Ya, Nabi Nuh itu kan dakwah berapa tahun? 950 tahun. Ya, pengikutnya cuma 1 kapal. Bayangkan. Kayaknya masih banyak nih, masih tauhid ini. Ya, bayangkan. Itu 950 tahun cuma segitu.
Akhirnya berdoa, ya Allah, jangan tinggalkan sedikit pun orang kafir di muka bumi ini. Ya, akhirnya ketika itu kan Allah turunkan banjir bandang sehingga ya seluruh dunia ini kemudian apa hancur. Tinggal yang selamat itu apa? Umatnya Nabi Nuh. Makanya dikatakan oleh para ulama itu zaman Nabi Nuh itu ya kehidupan kedua. Ya, zaman Nabi Adam. Ya, setelah itu kan muncul kesyirikan zaman Nabi Nuh itu. Nah, itu semua dilibas oleh Allah SWT. Nah, muncul lagi kemudian zaman Nabi. Jadi kita ini keturunan dari itu. Kita keturunan dari sana. Ya, dari anak-anaknya Nabi Nuh. Makanya menyebar itu. Ya, ada yang kemudian keturunan agak hitam-hitam, ada yang sipit, ada yang mancung tapi ke dalam, ya. Ya kita mancung ke dalam, ya kan? Ada yang kemudian ini dan itu. Itu menyebar kemana-mana. Ya, itu Rasulullah SAW menyimpan. Untuk siapa doa istimewa itu? Untuk umatnya. Nah, kemudian yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yaitu syafaatul utsmah. Ya, kita nanti akan membutuhkan syafaatul utsmah. Ya, ketika itu sudah genting itu nanti di pada mahsyar itu sudah matahari itu segini ya, kawan. Matahari itu segini. Ada orang yang ya banjir, mau dibanjiri keringatnya sendiri. Ada yang satu betis, tergantung amalannya. Ada yang kemudian satu apa namanya pahanya, ada yang kemudian satu perutnya, ada yang kemudian sampai dadanya, ada yang kemudian sampai lehernya, ada yang sampai tertutup badannya oleh keringatnya. Ya, kita semuanya butuh syafaatul utsmah. Orang-orang pada datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam udzur, tidak bisa. Datang kepada Nabi Nuh udzur, tidak bisa. Datang kepada kemudian nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya udzur, tidak bisa. Sisa satu, datang kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika itu, ya Allah, luar biasa. Rasulullah SAW sujud kepada Allah. Dan Rasulullah SAW tidak akan mengangkat kepalanya kecuali sudah diijabah oleh Allah. Berkorban Rasulullah SAW untuk umatnya. Ya, subhanallah. Ini luar biasa. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Ya, angkat kepalamu dari sujud. Wasal tu'tah, minta apa saja. Washfa' tusyaffa. Ya, mohonkan syafaat untuk siapa saja akan diberikan. Rasulullah SAW itu kecintaan beliau untuk umatnya. Ya, lihat. Ya, nabi-nabi yang lain udzur semua. Tinggal Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan sampai kita ma'asyiral muslimin ya kemudian ya berbuat perkara yang baru dalam agama ini. Jangan sampai kemudian kita ya mengkhianati Rasul SAW. Rasul itu sudah cinta kepada kita. Maka cinta kita tidak boleh dusta. Cinta kita tidak boleh palsu. Cinta kita hakiki. Kita mengikuti sunnah Rasul SAW. Zahiran wa batin. Secara zahir. Secara lahir batin. Kita berusaha mengikuti semua. Ya, meskipun tidak mungkin kita bisa 100% tidak mungkin. Dengan segala kekurangan kita yang ada, kita manusia biasa. Tidak mungkin. Maka ma'asyiral muslimin, kita berusaha. Ya, minimal kita berusaha sekuat tenaga kita. Ya, bersabar kita. Sampai kapan kira-kira kita bersabar? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Masyaallah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam ya. Ada insyaallah ada beberapa tanya jawab ya, soal yang akan nanti dibacakan. Ya, kita kembalikan lagi kepada penyiar ya, silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan, dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kita telah menerima beberapa pertanyaan dari pendengar setia kita via pesan singkat WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah dan para jamaah Masjid At-Tauhid diberikan kebahagiaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, saya baru saja mengenal manhaj salaf. Pada awal permulaan saya mengenal manhaj ini, saya sudah mulai merasakan keterasingan. Dimulai dari sosmed saya diblokir oleh sebagian teman-teman saya. Tetangga sudah mulai melihat saya dengan tatapan sinis. Bahkan keluarga saya sendiri pun mempertanyakan majelis yang saya ikuti. Mohon nasihatnya Ustadz untuk saya dan untuk jamaah
yang mungkin senasib dengan saya agar tetap berpegang teguh di tengah keterasingan, dan juga mohon arahannya apa yang harus saya pelajari pada awal-awal hijrah ini agar keluarga dan orang-orang yang saya cintai bisa menerima saya dengan tujuan meraih cinta Nabi kepada umatnya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Insyaallah, barakallahu fiik. Ya, ini Masya Allah ya, pertanyaan yang bagus ya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kalau kita diperlakukan seperti itu, apa yang harus kita lakukan kira-kira? Ya, kita introspeksi diri. Ya, kita introspeksi diri. Mungkin ya itu tadi seperti yang kita sebutkan. Mungkin kita terlalu semangat. Ya, mungkin kita terlalu semangat. Sehingga kita diblokir ya. Kita dipandang ini sama tetangga dan lain sebagainya. Ya. Kita yang pertama kali harus introspeksi diri. Mungkin ada yang salah pada tata cara muamalah kita. Ya, itu yang harus kita garis bawahi. Kita harus introspeksi diri. Ya, mungkin ada yang salah di situ. Kalaupun kita tidak begitu, ya, ma'asyiral muslimin, karena memang kita betul-betul di lingkungan yang betul-betul jauh dari sunnah, jauh dari bahkan ajaran Islam yang hak, maka kita harus bersabar. Ya, kita harus bersabar. Itu yang harus perhatikan, ya. Yang pertama introspeksi diri, kemudian yang kedua kita harus banyak bersabar, ya. Lalu kemudian yang ketiga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Abu Hurairah itu, ya, ibunya begitu. Bahkan mencela Rasulullah SAW. Tapi Abu Hurairah itu sabar terus mendakwai, pelan-pelan dengan hikmah, dengan bijaksana, ya. Subhanallah. Kemudian minta doa kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mendoakan, ya, Allahumma, kemudian ihdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka ketika Abu Hurairah pulang, kemudian Masya Allah melihat ibunya itu sudah dandan rapi, mandi, kemudian bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah kebahagiaan luar biasa. Kebahagiaan luar biasa seorang anak ketika melihat ibunya masuk Islam. Itu pun juga kita rasakan kebahagiaan seorang, ya, kita mungkin yang lainnya ketika melihat keluarga kita sudah mengenal sunnah. Bahagia tidak? Bahagia luar biasa. Ya. Maka doa, jangan remehkan doa. Kita tidak tahu, ya, doa-doa mana saja yang akan nanti dikabulkan oleh Allah. Di waktu-waktu mustajab kita berdoa kepada Allah, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa saja yang harus dipelajari ketika kita baru-baru mengenal manhaj salaf? Yang pertama kali tentunya kita belajar tauhid. Ya, itu sudah harga mati. Ya, tauhid. Karena tauhid adalah jalan satu-satunya kebahagiaan. Ya, orang tanpa tauhid sengsara hidupnya. Ya, tauhid. Kemudian yang berikutnya adalah pokoknya belajar tentang kewajiban kita kepada Allah. Ya, fikih, tata cara salat, tata cara wudu, ya, bagaimana pokoknya kewajiban kita ini sudah tertunaikan kepada Allah. Lalu juga belajar tentang adab, akhlak. Nah, ini banyak kurang di kita. Ya, ketika sudah ngaji itu seolah-olah semua disikat, dihantam. Nah, bisa seperti itu. Maka kita iringi, kita belajar tauhid, kemudian kita juga belajar masalah akhlak, adab, sehingga hati kita ini lembut. Ketika kita ngaji masalah muamalah dengan ahlul bid'ah, dengan orang-orang syirik, itu tidak kemudian langsung dipraktekkan. Ya. Kemudian tidak mau nyapa sama tetangganya. Ya, tetangganya kemudian dia apa? Oh, gini, ya. Oh, dia di bid'ah Ustaz. Ya, subhanallah. Ya. Ya ikhwan, antum harus bedakan antara penyeru kebid'ahan dengan muqallid awam. Harus bedakan. Itu beda muamalahnya, beda. Orang awam, ya mereka awam. Ya saudara kita. Yang harus kita dakwai. Kalau kemudian antum mengenal sunnah, lalu semua antum anggap yang belum mengenal sunnah ini semua mereka itu sama dengan pentolan-pentolan ahlul bid'ah, sehingga antum tidak mau nyapa ke dia. Kira-kira mereka mau dapat hidayah dari mana? Ya, itu harus dibedakan antara pentolan tokoh-tokohnya dengan apa? Awam.
tetangga antum, ya. Rata-rata orang-orang yang masyarakat muslimin, masyarakat kita ini, mereka hanya mengikuti saja. Betul atau tidak? Nah, jadi muamalah kita ya sebagaimana muamalah dengan kaum muslimin. Salam, ya sapa. Kalau mereka susah kita bantu. Itu luar biasa ya kawan, efeknya itu. Ya, kalau kita punya lembaga, kayak kita punya lembaga, kemudian sering kita adakan bakti sosial, ya, di masyarakat. Itu masya Allah ya kawan. Masyarakat merasa terbantu, kemudian merasa dianggap, ya berarti ini tidak eksklusif, berarti ini tidak ngaji aliran sesat. Kita ngaji terang-terangan loh. Ya atau tidak? Ya, pernah nggak kita ngaji sembunyi-sembunyi? Ya, tidak. Ngaji sembunyi-sembunyi itu ikhwan, itu kata para ulama di antara ciri pengajian yang sesat. Itu ngaji sembunyi-sembunyi. Ya, tidak mau diketahui orang. Ya, ada ya orang-orang yang khawarij itu, yang memiliki pemahaman seperti khawarij, mereka ngajinya sembunyi-sembunyi. Ya, mereka memiliki tandem sirri. Ya, tandem sirri. Ya, ada gerakan-gerakan tersembunyi untuk merongrong negara, untuk kemudian kudeta, untuk kemudian menguasai negara. Apakah kita ngaji diajarkan seperti itu? Tidak ada. Lu sudah ada pernah mengajarkan merongrong kepada pemerintah, kemudian mencela pemerintah, tidak pernah. Kajian kita terang-terangan, bisa disaksikan. Bisa disaksikan. Ya, bisa didengarkan. Nah, kita menerima nasihat jika mungkin kita salah, namanya manusia. Ada khilafnya, ada salahnya, dan lain sebagainya. Ya, maka kita katakan, ya, maka kita katakan kepada saudara kita, kajian kita ada eksklusif. Maka dengan kita kemudian berbaur dengan masyarakat, ya, itu luar biasa efeknya. Kemudian jangan berbaur pada perkara-perkara yang dilarang syariat, tidak boleh. Tapi kita harus berbaur ya kawan dengan perkara-perkara yang umum. Ya, yang memang itu juga tidak terlarang dalam syariat. Misalnya di kampung itu ada lagi kerja bakti. Kita yang paling terdepan. Di kampung itu ada orang meninggal. Kita terdepan itu. Ya, kita misalnya yang sudah bisa memandikan jenazah. Kalau misalnya tidak ada petugas, kita. Begitu. Ya, jadi meskipun penampilan kita ini apa namanya seperti jenggotnya lebat, ya terkadang celana cingkrang, tapi lembut hati kita. Ya, lembut. Jadi hanya kemudian jangan mengesankan diri kita ini eksklusif, keras. Tidak ada kita keras-keras. Ya. Yang ada tegas dalam kemungkaran, tegas kita. Ya, tentunya dengan situasi dan kondisi, ya, melihat maslahat dan mudarat. Ya, jadi itu ma'asyiral muslimin. Ya, pelajari tauhid, ya, kemudian pelajari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dalam fikih dan lain sebagainya yang memang wajib, lalu akhlak, diiringi dengan akhlak. Nabi Muhammad SAW itu diutus apa? Dengan membawa akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, bu'istu diutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi di zaman Arab jahiliyah itu sudah ada dulu akhlak yang mulia. Ya, sudah ada akhlak yang mulia, itu ada dulu. Nah, Nabi datang menyempurnakan akhlak yang tidak mulia, tidak baik, disempurnakan. Ya, jadi itulah yang harus kita pelajari. Kemudian senantiasa istiqomah lah, ya, di majelis ilmu. Jangan kemudian kita baru diuji seperti itu futur, jangan. Ya, jangan. Ya, terus berbaur majelis ilmu. Ya, ketemu dengan orang-orang soleh, sabar. Ya, semakin lama kita semakin ngaji, harus semakin lembut hati kita, semakin hikmah, bukan semakin kencang, bukan semakin keras dan lain sebagainya. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Jangan kemudian mundur sedikit pun dari manhaj ini ya kawan. Ya, jangan. Kita harus tetap istiqomah sampai kita mati, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan mungkin kami beri kesempatan kepada jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin mengajukan pertanyaan langsung melalui mikrofon yang telah disediakan oleh panitia atau via kertas. Kami persilahkan. Baik Ustadz, jika tidak ada, kita masih ada lagi pertanyaan terakhir mungkin dari pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustadz, sebagian saudara-saudara kita yang masih belum Allah berikan petunjuk di atas sunnah, mereka beranggapan bahwa setiap yang tidak ada asalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah, termasuk kemajuan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Di dalam perbedaan pendapat seperti ini, Ana berpikir bagaimana bisa seorang umat yang mengaku mengikuti Nabi dan mendapatkan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon diluruskan Ustadz mengenai definisi bid'ah sebenarnya. Jazakallahu khairan. Nah, tentang definisi bid'ah, ya, yaitu setiap yang baru, ya, setiap yang baru di dalam agama yang menyerupai syariat, setiap yang baru, ya, di dalam agama ini, ya, di dalam agama. Jadi ketika kita berbicara bid'ah, itu tidak ada kemudian kaitannya dengan masalah dunia, ya, kawan. Ya, sehingga banyak sampai banyak para doktor, para profesor itu masih belum paham masalah ini. Ya, sehingga mikrofon bid'ah, pesawat bid'ah. Jangan kau naik pesawat, jangan kau pakai mikrofon, katanya begitu. Ya Allah. Ya, sekelas dokter loh, kau tidak paham. Gimana ya? Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat, ya, untuk menyerukan umat agar bertauhid, menyembahnya kepada Allah, ya, itu Nabi Muhammad SAW itu memperbaiki masalah din, ya. Di dalam urusan dunia Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu terhadap urusan dunia kalian, ya. Jadi kalau masalah urusan dunia mau dimodifikasi, mau di otak-atik, silahkan, ya. Nanti mobil misalnya hanya cuma 2 ban, silahkan, ya. Pesawat nanti sayapnya 1, silahkan, itu tidak ada masalah, modifikasi masalah dunia, ya. Tapi kalau urusan din, nah ini diatur dalam syariat, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi ketika ada perkembangan teknologi kemudian yang membantu perkembangan dakwah, itu bukan bid'ah, itu wasilah. Itu wasilah. Ya. Kalau kita dakwah pakai mic, berpengaruh nggak dakwah kita? Ya, tetap terdengar, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Mic ini hanya mempermudah agar sampainya suara ini ke sana. Ya. Jadi bukan berarti kita beribadah dengan mic ini. Ya. Adakah antum beribadah dengan mic ini? Ya. Enggak, buktinya banyak yang enggak pakai mic ketika sholat. Iya, tidak? Antum ketika sholat di rumah, sholat sunnah pakai mic enggak? Enggak. Ini hanya wasilah saja. Ya, hanya wasilah saja. Jadi urusan-urusan dunia yang menjadi wasilah, adanya radio, TV, itu wasilah saja. Ya. Ketika wasilah itu kemudian enggak ada, kira-kira berpengaruh enggak sama dakwah? Enggak ada, sudah. Ya. Misalnya di rumah antum enggak ada TV. Antum tetap ngaji atau enggak ngaji? Tetap ngaji. Ini menunjukkan bahwasanya dunia ini wasilah. Ya, wasilah itu namanya wasilah. Oh ya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, kalau dalam ilmu. Ya. Kalau dalam kaidah ilmu itu al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah ini hukumnya ya seperti tujuannya. Kalau mic ini buat orkes dangdut, hukumnya apa? Haram. Ya, jadi bukan haram. Ya, panjang itu, roknya itu. Ya. Kalau mic ini buat kemudian mencela orang, haram atau tidak? Haram. Tapi kalau untuk dakwah, menjadi dia hukumnya seperti kebaikan. Ya, kalau yang kita sampaikan sunnah jadi sunnah, ya kita sampaikan wajib jadi wajib. Wasilah saja. Ya, jadi kalau kita membahas atau terbayang masalah bid'ah, langsung ya kita pahami itu masalah din, bukan masalah dunia. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, iyyakum
wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru, ya ini dijelaskan sama para ulama, fiddin, ini dalam agama. Ya, bid'ah adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalal. Setiap kebid'ahan itu merupakan kesesatan. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap ya kebid'ahan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap neraka. Kenapa kebid'ahan itu kok menjadi dosa besar ya ikhwan? Kenapa kira-kira? Hah? Menuduh Rasulullah SAW tidak sempurna dalam melakukan syariat. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan, kenapa antum kok melakukan ini? Ritual contohnya tahlilan. Dulu Rasul tidak sempat. Bayangkan. Bayangkan. Ya subhanallah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ya, sudah aku sempurnakan. Subhanallah. Lihat bagaimana menuduh Rasul SAW. Ini kekufuran atau tidak? Bahaya ini. Menuduh Rasul tidak sempat katanya. Ya kalau tidak sempat berarti Rasul menyembunyikan syariat dong. Ya, menyembunyikan syariat. Ya, oleh karena Imam Malik mengatakan, barang siapa yang berbuat bid'ah berarti menuduh Rasul SAW telah mengkhianati risalahnya. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin, ya bahayanya bid'ah ini. Makanya kita kenapa kok terus memperingatkan umat agar ayo cukup dengan sunnah. Ya, kita sederhana ya ikhwan, dalam koridor sunnah itu lebih baik. Ya, al-iktisad fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Kita sederhana, tapi kita melakukan sunnah. Daripada kita sungguh-sungguh, masya Allah. Ya, kira-kira orang melakukan bid'ah itu sungguh-sungguh ada? Banyak nggak? Oh, banyak sungguh-sungguh ya kawan. Ya, luar biasa. Sampai tengah malam. Lihat enggak? Tengah malam. Ya, pak, nggak bisa tidur kita ini. Ya, luar biasa. Ijtihad ya kawan. Kemudian ada yang mengatakan itu cuma perkara dunia katanya. Ya, itu bukan ibadah. Ya, dusta itu. Ya, dusta. Oleh karena hati-hati, ya, ini perkara besar masalah bid'ah ini. Kita takut, ngeri. Ya, bukan berarti kemudian kita selamat 100% dari bid'ah, enggak. Ayo kita terus ya belajar, ya berlindung kepada Allah agar kita memang dihindarkan, dijauhkan sejauh-jauhnya. Ya, kita pengen hidup di atas sunnah. Ya, kita pengen mati di atas sunnah. Ya, maka itulah yang harus kita kemudian minta ya kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Ya Allah, yang Engkau wahai zat yang membalikkan hati, ya tetapkanlah hati kami ini di atas sunnah. Ya, karena hidup di atas sunnah ini nikmat ya kawan. Nikmat sekali. Ya, hati tenang. Kalau kita hidup di atas kebid'ahan, itu hatinya tidak tenang. Ya, itu hatinya. Maka itulah ya. Jadi kalau kita membahas masalah bid'ah, jadi langsung fokusnya ke masalah apa? Ad-din. Masalah agama. Adalah masalah dunia, maka itu silahkan saja. Selama itu tidak dilarang oleh syariat. Ya, dalam kaidah dikatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah. Ya, hukum asal muamalah urusan dunia itu boleh. Adapun al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Ya, dalam ibarat yang lain, dalam redaksi yang lain al-haram. Ya. Jadi hukum asal ibadah itu diam dulu. Ada dalil kerjakan, tidak ada dalil tidak usah. Ya. Hukum asal ibadah itu haram. Ya, tidak boleh kita kemudian tiba-tiba ibadah gitu. Ya, harus lihat dulu ada dalilnya enggak? Rasulullah SAW mengajarkan enggak? Para sahabat mengajarkan enggak? Ya, kemudian ada enggak para ulama kemudian mengatakan ini ya salafun saleh? Begitu. Tidak kemudian kita buat-buat baru, ya. Hanya kemudian modal semangat. Saya kasih contoh. Antum sholat subuh 3 rakaat. Subuh 3. Ustaz, kalau 2 rakaat itu kira-kira masih kurang. Subuh dan masih seger, baru mandi. Ya.
Jadi kalau 2 rakaat itu kurang, anak 3 Zat. Ya, anak 3. Anak ikhlas insya Allah. Ya. Itu kira-kira diterima enggak ibadahnya? Ya diterima. Karena itu munisi Rasulullah SAW. Enggak pernah Rasulullah SAW kemudian mencontohkan ya sholat subuh 3 rakaat. Sholat subuh sudah 2 rakaat. Ya, masalah tauqifi. Ya, itu sudah ditetapkan, sudah ijma, enggak boleh lagi dirubah-rubah. Ya. Masalah kemudian kita punya uang. Kita punya uang. Ya, pengen kemudian kita haji. Ikhlas karena Allah, ya, karena sudah ngumpulkan udah lama. Tapi karena tidak mau, ya pas corona ini, Ustaz. Kayaknya saya haji itu cukuplah di Monas lah. Di Monas. Kira-kira diterima hajinya? Itu bid'ah. Ya, haji di Monas hukumnya apa? Bid'ah, perkara baru dalam agama. Ya, karena haji di mana? Di Makkah. Ya, itu sih. Seperti itu. Ya, banyak contoh-contohnya bid'ah. Ya, oleh karena masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, menambah dan mengurangi syariat itu juga bagian dari ya bid'ah yang tercela. Jangan sampai kita kemudian ya jatuh ke dalamnya, karena semua bid'ah itu tercela. Tidak ada kemudian bid'ah yang baik, bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah. Ya, itu hanya taksim-taksim dari para ulama ya untuk hanya bid'ah secara lugawi saja, bukan kemudian bid'ah secara syar'i. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya keberkahan ya kepada majelis kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya ilmu yang bermanfaat bagi kita ya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan tadi adalah akhir dari pembahasan kita malam ini. Silakan Ustadz menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita malam ini. Tafadhol Ustadz. Nah, jadi masyarakat muslimin ya, kesimpulannya intinya Rasulullah SAW itu mencintai kita ya. Ya, dunia akhirat Rasulullah SAW mencintai kita. Lalu apa balasan kita kepada Rasul? Kira-kira itu yang harus kita pikir, PR besar. Apa balasan kita? Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita, padahal tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, ya, tapi cintanya, sayangnya kepada kita luar biasa. Maka PR besar kita adalah bagaimana kita membalas apa? Apa yang harus orang berbuat baik itu kan harus dibalas, ya tidak? Ya, man sona ya ilaikum ma'rufa fakafi'u. Ya, kata Nabi, barang siapa ada yang berbuat kepadamu, maka kalau bisa usahakan dibalas kalau mampu. Ya, apa kemudian kita balasan kita kepada Rasul? Ya, maka itu yang harus menjadi PR kita. Ya, tidak ada cara lain kemudian kecuali kita mengikuti ittiba as-sunnah sampai kita wafat. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf atas segala macam kekurangan atau kesalahan. Tidak ada kita menyindir person-person tertentu atau yang lainnya. Ya, ini murni saling menasihati ya sesama kaum muslimin. Ya, jika ada salahnya saya bertobat kepada Allah, rujuk ya dari kesalahan menuju kepada kebenaran. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.